Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Setiawan, NPM 2113191107 dari kelas A1, mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Tujuan manajemen proyek yang ke-1, menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. 2. Menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Yang ketiga, ada menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Yang keempat, melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Sasaran manajemen proyek. 1. Menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan sekaligus dalam kualitas spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati dari awal. Kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana, prasarana, dan keselamatan kerja. Yang terakhir, menjaga keharmonisan antara pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Ruang lingkup manajemen proyek. Yang ke-1, ada waktu proyek dimulai. Yang kedua, ada perencanaan lingkup proyek. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Contoh proyek yang dibuat. Atau membuat sistem informasi manajemen pada rumah sakit, yaitu proyek IT yang dimana pada zaman globalisasi ini banyak aplikasi yang membuat kita meringankan beban pekerjaan dan membuat hal rumit menjadi mudah, membuat hal memakan waktu lama menjadi singkat. Kelebihan dari proyek yang saya buat ini adalah memudahkan admin dalam mencari data pasien, mencari nomor ruangan, memudahkan penghitungan stok obat, dan memudahkan penyusunan laporan kinerja dan keuangan. Kekurangannya, membutuhkan maintenance atau perawatan pada aplikasi. Yang kedua, lambatnya pelayanan pada saat terjadi pemadaman komputer untuk dilakukan maintenance rutin. Hal ini menyebabkan terjadinya antrian pasien yang memerlukan tindakan medis dengan segera. Nah, ini adalah contoh project sistem manajemen pada rumah sakit yang saya buat dalam Microsoft Project 2010. Yang ke-1 ada survei sistem, yang kedua ada analisis sistem, yang ketiga desain sistem,
Yang keempat, pembuatan sistem. Kelima, testing aplikasi. Keenam, instalasi aplikasi. Ketujuh, pelatihan. Dan kedelapan, maintenance. Pada survei sistem, di sini ada identifikasi masalah, definisi lingkup kerja, penyusunan proposal, dokumentasi survei sistem. Identifikasi masalah ini durasinya adalah 1 hari dan dikerjakan oleh manajer project menggunakan komputer. Definisi lingkup kerja durasinya adalah 2 hari menggunakan komputer dan menyewa gedung untuk sistem analisis dan listrik. Yang ketiga ada penyusunan proposal. Yang keempat ada dokumentasi survei system. Ini untuk mendokumentasikan semua yang telah dilakukan pada identifikasi masalah, definisi lingkup kerja, dan penyusunan proposal. Pada survei sistem ini memerlukan waktu hingga 6 hari untuk menyelesaikannya. Yang kedua ada analisis sistem. Di sini terdiri dari analisis kebutuhan software, analisis kebutuhan desain, analisis kebutuhan hardware, dan dokumentasi analisis sistem. Analisis kebutuhan software ini memerlukan waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Lalu setelah analisis kebutuhan software selesai, kita lanjut ke analisis kebutuhan desain. Analisis kebutuhan desain ini memerlukan waktu 3 hari. Lalu setelah analisis kebutuhan desain diselesaikan, kita lanjutkan ke analisis kebutuhan hardware yang memerlukan waktu 2 hari. Lalu setelah selesai yang ketiga ini, kita akan mendokumentasikan analisis sistem. Jadi total jumlah analisis sistem ini 9 hari untuk menyelesaikannya. Kita lanjut ke desain sistem. Desain sistem ini terdiri dari 4. Yang pertama ada pemodelan sistem. Yang kedua ada desain basis data. Yang ketiga ada desain aplikasi. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Desain sistem ini memerlukan waktu 9 hari untuk menyelesaikannya. Desain juga pemodelan sistem ini memerlukan 3 hari, desain basis data 2 hari, dan desain aplikasi 3 hari. Lalu dokumentasi desain sistem 1 hari. Desain aplikasi ini untuk desain aplikasinya untuk sesuai klien ingin seperti apa dan untuk mudah digunakannya. Lalu yang keempat ada pembuatan sistem. Pembuatan sistem di sini ada 2, programming lalu dokumentasi. Pembuatan sistem ini durasinya 23 hari dikarenakan programming juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengcoding aplikasinya agar bisa berjalan dengan yang baik. Jadi programming membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Lalu setelah programming itu selesai, kita mendokumentasikan pembuatan sistemnya. Programming memerlukan 21 hari, lalu dokumentasi pembuatan sistem memakan waktu 2 hari. Jadi totalnya 23 hari untuk menyelesaikan pembuatan sistem. Lalu setelah pembuatan sistem selesai, kita beralih ke testing aplikasi. Di sini testing aplikasi memerlukan testing aplikasi ini terdiri dari 2, melakukan testing pada aplikasi,
Lalu mendokumentasikan testing aplikasi. Melakukan testing aplikasi ini untuk menguji aplikasinya sudah berjalan baik atau belum dan sesuai apa yang diharapkan. Melakukan testing pada aplikasi ini memerlukan waktu 2 hari dan dokumentasinya memerlukan waktu 1 hari. Jadi totalnya adalah 3 hari. Lalu setelah testing aplikasi selesai, kita beralih ke instalasi aplikasi. Di sini ada instalasi program. Instalasi program ini kita akan menginstal pada komputer klien lalu mengujinya. Instalasi program ini memerlukan waktu 2 hari. Lalu setelah kita menginstal aplikasinya, kita melakukan pelatihan pada klien. Melakukan pelatihan pada klien ini memerlukan waktu 1 hari, dikarenakan klien juga harus belajar menggunakan aplikasinya tersebut. Dari step by step-nya dan sampai akhir melakukan dan sampai beres dan sampai bisa klien menggunakannya. Lalu setelah pelatihan, kita beralih ke maintenance. Maintenance ini adalah perawatan aplikasi. Perawatan aplikasi ini terdiri dari 2, pemeliharaan aplikasi dan dokumentasi maintenance. Pemeliharaan aplikasi ini memakan waktu 5 hari atau seperti asuransi dari kita untuk mengecek aplikasinya apakah masih berjalan baik atau ada kerusakan sedikit. Lalu setelah pemeliharaan aplikasi selesai, kita mendokumentasikan. Maintenance ini durasinya adalah 6 hari. Nah, survei sistem ini, identifikasi masalah ini dikerjakan oleh manajer proyek, definisi lingkup kerja, menggunakan komputer, lalu sewa gedung, sistem analisis. Penyusunan proposal ini menggunakan sistem analisis, internet, komputer, manajer proyek. Lalu dokumentasi survei sistem ini dilakukan oleh manajer proyek. Analisis sistem kebutuhan software ini menggunakan internet, komputer, sistem analisis, dan listrik. Analisis kebutuhan desain ini menggunakan internet, komputer, sistem analisis. Analisis kebutuhan hardware juga sama, internet, komputer, dan sistem analisis. Desain sistem ini menggunakan database, internet, komputer, sistem analisis. Desain basis data juga sama, menggunakan desain basis data, internet, komputer, dan listrik. Desain aplikasi, internet, dan komputer. Lalu sistem analisis juga. Dokumentasi dikerjakan oleh manajer proyek. Pembuatan sistem oleh programming menggunakan internet atau komputer. Dokumentasinya manajer proyek. Testing aplikasi, lakukan testingnya menggunakan internet, komputer, dan programming. Tentu saja dengan programming. Dokumentasinya oleh manajer proyek lagi. Instalasi aplikasinya internet, komputer, dan programming. Melakukan pelatihan pada klien ini menggunakan internet, komputer, programming untuk memberikan langkah-langkahnya dan contoh menggunakannya. Lalu kita beralih ke
resources. Ini adalah total harga atau gaji per harinya. Manajer project per harinya digaji dengan 500.000. Lalu EBA sama 500.000, programmer per harinya 1 juta. Untuk internetnya sekali pakai jadi 4 juta. Komputer 1 itu kan membelinya dengan harga 7 juta, lalu komputer 2 dengan harga 8 juta. Ini untuk 1 kali pemakaian. Sistem analisisnya 400.000 per hari. Listrik juga 1 kali pemakaian, dengan sewa gedung juga 1 kali pemakaian. Listriknya 1 juta, sewa gedungnya 3 juta. Lalu kita ke project information. Oh, ini. Durasi mengerjakan proyek sistem manajemen pada rumah sakit ini totalnya adalah 59 hari dari awal mengerjakan sampai beres, totalnya 59 hari. Kurang lebih 2 bulan. Dan ini ke project information statistik. Dan ini adalah total dari keseluruhan harga dan jumlah biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 260.800.000 rupiah. Dan inilah proyek sistem manajemen pada rumah sakit yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.